Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu setelah agak lama. Maaf sebelumnya, karena udah jarang upload. Bukan karena ada masalah internal, tapi karena di beberapa minggu ini, channel Bang Bet sedang terkena demonetisasi oleh YouTube atas kesalahan yang Bang Bet sendiri nggak pernah lakuin. Dan sekarang, sedang Bang Bet usahakan biar masalah itu bisa segera selesai. Jadi, Bang Bet mohon doa dan dukungannya ya. Kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa yang mungkin hanya sebagian dari kalian yang pernah mendengar namanya. Tapi, tidak banyak yang tahu betul tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kisah ini menimpa sebuah komunitas kecil di Lampung. Di sana, orang-orang biasa hidup dengan cara mereka sendiri. Hingga pada suatu titik, keberadaan mereka mulai dianggap sebagai sebuah ancaman untuk kedaulatan negara. Dan dari situ, segalanya bergerak dengan sangat cepat. Dan sampai berujung dengan tragedi memilukan yang menjadi salah satu pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Lantas, bagaimanakah ceritanya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Februari 1989, di sebuah wilayah yang saat itu masih masuk Lampung Tengah, terdapat sebuah komunitas kecil yang hidup terpisah dari masyarakat sekitar. Lokasi itu kemudian dikenal sebagai bagian dari tragedi Talang Sari. Komunitas itu bukanlah sebuah komunitas yang besar. Mereka hanya berasal dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama, hingga kemudian bertumbuh seiring waktu berjalan. Mereka semua tinggal dalam satu kawasan, menjalani aktivitas bersama, dan membangun kehidupan berdasarkan keyakinan yang mereka pegang. Di dalam komunitas itu, ada satu sosok yang cukup berpengaruh. Namanya adalah Warsidi. Di daerah itu, dia bukanlah seorang pejabat publik, juga bukan tokoh besar. Tapi, ketika dia berbicara, semua akan mendengarkan. Dia juga memimpin kegiatan keagamaan, mengajar, dan juga menjadi rujukan bagi orang-orang yang datang untuk belajar. Sebagian dari mereka datang dari luar daerah. Ada yang memilih untuk menetap, ada juga yang hanya tinggal untuk sementara dengan tujuan menimba ilmu. Namun, yang menyatukan mereka semua adalah satu hal yang sama, yaitu keyakinan. Di luar komunitas itu, situasi negara juga sedang berada dalam kondisi yang sangat sensitif terhadap adanya perbedaan pendapat. Sejak gerakan 30 September 1965, pemerintah mulai membangun sistem yang menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama. Segala sesuatu harus terkendali dan juga transparan. Tidak boleh ada kelompok yang berjalan di luar garis yang sudah ditentukan. Dan dalam kondisi seperti itu, perbedaan tidak lagi dilihat sebagai hal yang wajar. Perbedaan mulai dianggap sebagai sesuatu yang berpotensi mengganggu tatanan yang sudah ada. Memasuki era tahun 1980-an, kebijakan-kebijakan semacam itu semakin ditegaskan lagi. Semua organisasi diwajibkan menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas tanpa adanya pengecualian. Dan untuk memperkuat kebijakan itu, pemerintah menjalankan program P4 yang disebarkan ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sekolah hingga instansi pemerintahan. Program ini bertujuan untuk menyamakan cara pandang masyarakat terhadap Pancasila sesuai dengan versi yang sudah ditetapkan oleh negara. Namun dalam praktiknya, tidak semua kelompok bisa menerima kebijakan ini dengan cara yang sama. Sebagian merasa jika cara mereka memahami dan menjalankan ajaran agama mulai dibatasi. Kelompok Warsidi termasuk ke dalam kelompok yang ada di posisi ini. Mereka tidak melakukan perlawanan terbuka, tidak mengadakan aksi besar, dan tidak tampil di ruang publik. Namun mereka memilih untuk hidup dengan cara mereka sendiri. Dan dalam situasi saat itu, pilihan seperti ini sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Di mata aparat, pola seperti ini tidak bisa diabaikan. Sebuah komunitas yang hidup relatif tertutup, memiliki pimpinan sendiri, serta menjalankan ajaran yang berbeda dari arus utama yang sudah ada. Dan semua itu mulai dianggap dan masuk kriteria sebagai sesuatu yang perlu diawasi. Pemantauan pun mulai dilakukan secara bertahap. Informasi-informasi mulai dikumpulkan, aktivitas mereka semua dicatat, dan pergerakan orang-orang yang datang ke lokasi itu mulai diperhatikan.
Semua benar-benar diawasi. Siapa yang datang, dari mana asalnya, dan apa yang mereka lakukan. Semua itu masuk dalam perhatian aparat. Tanggal 1 Februari 1989 menjadi salah satu titik awal yang sangat-sangat penting. Pada hari itu, aparat setempat menerima laporan mengenai aktivitas yang dianggap mencurigakan di wilayah itu. Laporan itu pun menyebut jika adanya kegiatan pengajian yang dinilai tidak biasa. Dan dari situ, mulailah muncul penilaian bahwa kelompok ini berpotensi mengganggu stabilitas negara. Label seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap ringan. Dalam konteks saat itu, sekali sebuah kelompok dianggap berpotensi mengganggu stabilitas, maka sistem pendekatan yang digunakan akan berubah, tidak lagi berhenti pada tahap pengawasan, tapi mulai bergerak menuju ke tindakan. Beberapa hari setelah laporan itu, suasana di dalam komunitas mulai berubah. Warga mulai merasakan adanya tekanan melalui kehadiran aparat yang semakin sering muncul. Ada orang-orang yang datang untuk mengamati. Juga mulai muncul banyaknya pertanyaan yang diajukan. Dari masyarakat sendiri, muncul juga sebuah perasaan jika setiap aktivitas yang mereka lakukan memang sedang diperhatikan. Pada tanggal 5 Februari, situasi meningkat ketika sejumlah anggota kelompok Warsidi yang sedang berjaga malam di pos ronda ditangkap oleh aparat. Penangkapan itu juga dilakukan tanpa adanya kejelasan. Mereka yang ditangkap langsung dibawa pergi. Peristiwa ini pun langsung mempengaruhi kondisi di dalam komunitas. Bagi mereka, ini bukanlah sekedar pengawasan, tapi sudah menjadi sebuah bentuk intimidasi. Rasa aman yang sebelumnya masih ada, perlahan mulai hilang. Di sisi lain, aparat menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya pengendalian situasi. Namun, dari sudut pandang yang lain, tindakan itu justru memperkuat keyakinan jika mereka memang sedang ditekan. Dua cara pandang yang berbeda ini mulai saling berhadapan dan tidak ada ruang komunikasi yang benar-benar terbuka di antara keduanya. Tanggal 6 Februari, upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak mulai dijalankan. Rombongan yang terdiri dari aparat keamanan dan unsur pemerintahan datang ke lokasi dengan tujuan meminta keterangan serta memastikan aktivitas yang dilakukan oleh komunitas Warsidi. Rombongan ini terdiri dari beberapa unsur, mulai dari aparat militer, kepolisian, hingga perwakilan pemerintah setempat. Kehadiran mereka menunjukkan jika situasi ini sudah dianggap serius dan membutuhkan penanganan langsung. Namun, yang terjadi di lapangan tidak berjalan sesuai dengan rencana awal. Ada beberapa versi kejadian pada hari itu yang memang berbeda-beda. Beberapa sumber menyebut jika rombongan aparat mendapatkan perlawanan saat tiba di lokasi, sementara sumber lain menyebut jika ketegangan itu sudah terjadi sejak awal mereka datang. Yang pasti, situasi dengan cepat berubah menjadi konflik terbuka. Bentrokan terjadi antara kedua pihak, dan dalam peristiwa itu, seorang aparat yang bernama Kapten Sutiman tewas. Kematian ini menjadi sebuah titik balik yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks saat itu, ketika stabilitas menjadi hal utama yang harus dijaga, tragedi matinya seorang aparat tidak akan dibiarkan begitu saja. Penanganan situasi kemudian berada di bawah komando Hendro Priyono yang saat itu menjabat sebagai Komandan Korem 043 Garuda Hitam di Lampung. Dengan posisinya, keputusan yang diambil bukan lagi soal pendekatan atau klarifikasi, tapi langkah cepat untuk memastikan situasi tidak melebar. Dalam waktu yang singkat, arah penanganan berubah menjadi operasi militer. Pasukan mulai disiapkan, unsur yang dilibatkan tidak hanya dari militer, tapi juga kepolisian, termasuk satuan Brimob. Banyaknya jumlah personel yang dikerahkan juga menunjukkan jika ini bukanlah sekedar upaya pengamanan biasa, melainkan sebuah operasi besar yang sudah dirancang untuk menguasai situasi secara penuh. Dalam sudut pandang aparat, kelompok Warsidi tidak lagi dilihat sebagai komunitas yang berbeda, tetapi sebagai potensi ancaman yang harus dihentikan. Di sisi lain, di dalam kawasan Talangsari, aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang berkumpul, mempersiapkan kegiatan pengajian yang direncanakan berlangsung pada pagi harinya. Sebagian dari mereka bahkan datang dari luar daerah dengan membawa keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka semua datang bukan untuk menghadapi konflik, melainkan untuk mengikuti kegiatan yang sudah dijadwalkan jauh sebelumnya. Malam dini hari menuju 7 Februari tahun 89 berjalan tanpa adanya sesuatu yang mencolok. Tidak ada info apapun yang sampai ke komunitas jika sebuah operasi besar sedang dipersiapkan di luar.
Namun, di saat yang sama, pasukan mulai bergerak mendekati lokasi. Pergerakan ini dilakukan secara terkoordinasi, menunjukkan jika langkah yang diambil bukanlah langkah spontan. Dan menjelang dini hari, pasukan gabungan mulai mengepung area yang menjadi pusat kegiatan kelompok Warsidi. Posisi mereka mengelilingi kawasan itu, menutup semua akses keluar masuk, dan secara perlahan menguasai titik-titik strategis. Dan dalam kondisi seperti itu, orang-orang yang berada di dalam tidak memiliki banyak pilihan untuk bergerak, dan penyerangan pun dimulai menjelang subuh. Pada pagi hari 7 Februari tahun 89, tembakan mulai dilepaskan ke arah pemukiman, dan dalam sejumlah kesaksian disebutkan jika penembakan berlangsung secara intens. Situasi berubah dalam waktu singkat, dari kondisi yang sebelumnya tenang menjadi penuh kepanikan. Orang-orang yang ada di dalam kawasan itu tidak semuanya siap menghadapi situasi seperti ini. Sebagian mencoba untuk menyelamatkan diri, sebagian lainnya hanya bisa terjebak di dalam bangunan tanpa bisa melakukan apapun. Bangunan-bangunan di lokasi itu, termasuk rumah-rumah panggung yang menjadi tempat tinggal dan pusat kegiatan, menjadi sasaran utama. Sejumlah kesaksian juga menyebut adanya pembakaran yang terjadi di area itu. Meskipun detail kejadian ini memiliki banyak versi yang berbeda dari berbagai sumber. Dalam kondisi yang penuh kekacauan, sulit untuk memastikan secara utuh apa yang terjadi di setiap titik. Di luar bangunan, terjadi bentrokan antar aparat dan sebagian anggota kelompok Warsidi. Namun, perlawanan yang ada juga tidak berlangsung lama. Perbedaan kekuatan yang sangat besar membuat situasi dengan cepat dikuasai oleh aparat, dan dalam waktu yang relatif singkat, kawasan tersebut sudah berada dalam kendali penuh militer. Menjelang pagi, operasi dinyatakan selesai. Namun, yang tertinggal bukan hanya lokasi yang rusak, tapi juga korban yang jatuh dalam jumlah besar. Hingga hari ini, jumlah korban pasti tak pernah benar-benar disepakati. Beberapa laporan resmi menyebut angka yang lebih rendah, sementara laporan dari lembaga masyarakat sipil menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi. Menurut hasil penyelidikan Komnas HAM, setidaknya ada sekitar 130 orang yang dinyatakan tewas dalam peristiwa itu. Namun, ada juga sumber lain yang menyebut jika jumlah korban jauh melebihi itu. Perbedaan angka ini tidak lepas dari keterbatasan akses informasi pada saat kejadian, serta sulitnya proses pendataan korban setelah operasi berlangsung. Selain korban jiwa, banyak juga orang yang ditangkap. Sebagian dari mereka kemudian ditahan dan diinterogasi. Beberapa bahkan melaporkan jika adanya dugaan penyiksaan. Ada juga yang tak pernah kembali, hingga saat bertahun-tahun kemudian, keberadaan mereka tidak pernah diketahui secara pasti. Bagi aparat, operasi ini dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk mengendalikan situasi. Namun bagi para korban dan penyintas, peristiwa ini meninggalkan dampak yang jauh dalam dari hanya sekedar konflik bersenjata. Dalam waktu singkat, sebuah komunitas kecil berubah menjadi lokasi dan target operasi militer. Kehidupan orang-orang di dalamnya juga berubah secara permanen. Setelah operasi itu selesai, situasi di Talang Sari tidak pernah benar-benar kembali normal. Banyak dari mereka yang kehilangan anggota keluarga, ada yang kehilangan suami, istri, anak, bahkan seluruh keluarganya dalam satu waktu. Namun duka bukanlah satu-satunya hal yang menimpa mereka. Salah satunya adalah stigma. Kelompok Warsidi kini dilabeli sebagai kelompok pengacau keamanan. Dalam istilah yang sering digunakan saat itu, mereka dianggap sebagai bagian dari GPK atau Gerakan Pengacau Keamanan. Label ini bukan hanya sekedar sebutan, tetapi juga menjadi identitas yang melekat pada para penyintas. Bahkan juga kepada mereka yang sebenarnya tidak pernah terlibat langsung dalam konflik. Akibatnya, kehidupan mereka menjadi jauh lebih sulit. Mereka tidak hanya harus menghadapi trauma atas apa yang terjadi, tapi juga menghadapi penolakan dari lingkungan sekitar. Ada yang sulit mendapat pekerjaan, ada yang dijauhi oleh masyarakat, dan ada juga yang memilih untuk diam karena takut dicap lebih jauh. Di situ, banyak dari mereka yang memilih untuk tidak berbicara, bukan karena tidak ingin menceritakan, tetapi karena tidak ada ruang aman untuk melakukannya. Apa yang mereka alami seperti dipaksa untuk berhenti di titik itu tanpa adanya kesempatan untuk dipahami. Selama bertahun-tahun, peristiwa ini tidak banyak dibicarakan secara terbuka. Dia ada di dalam hidup dan ingatan para korban serta keluarga mereka. Di luar itu,
Talangsari lebih sering dipahami melalui versi resmi yang beredar pada masa itu. Baru setelah runtuhnya Orde Baru, ruang untuk membicarakan kembali peristiwa ini mulai bisa sedikit terbuka. Para korban dan keluarganya perlahan mulai menyuarakan apa yang mereka alami. Mereka tidak hanya menuntut pengakuan, tetapi juga keadilan atas apa yang terjadi. Upaya ini kemudian mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Komnas HAM mulai melakukan penyelidikan terhadap peristiwa itu, mengumpulkan kesaksian dari para korban dan saksi, serta memeriksa berbagai bukti yang tersedia. Hasil penyelidikan tersebut menyimpulkan jika peristiwa di Talangsari merupakan dugaan HAM pelanggaran berat. Kategorinya bahkan masuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan karena melibatkan tindakan yang dilakukan secara sistematis dan berdampak luas terhadap warga sipil. Namun, meskipun sudah ada hasil penyelidikan, proses hukum tidak berjalan dengan mudah. Berkas yang sudah disusun oleh Komnas HAM kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung dengan harapan dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan juga pengadilan. Namun, hingga bertahun-tahun kemudian, proses tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Salah satu alasan yang sering disampaikan adalah kurangnya bukti, baik secara formil maupun material. Alasan ini kemudian menimbulkan banyak kritik, terutama dari para korban dan aktivis HAM yang menilai jika penyelidikan yang dilakukan sudah cukup kuat. Di sisi lain, muncul juga upaya penyelesaian melalui jalur non-yudisial. Pemerintah mulai menawarkan program pemulihan bagi korban, termasuk bantuan sosial dan pembangunan fasilitas di wilayah itu. Namun bagi banyak korban, langkah ini tidak dianggap sebagai penyelesaian yang utuh. Namun, malah seperti bentuk tanggung jawab yang menggampangkan. Bagi mereka, bantuan materi tidak bisa menggantikan keadilan. Pembangunan tidak bisa menjawab pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang paling penting, mereka merasa belum pernah benar-benar dilibatkan dalam proses penyelesaian itu sendiri. Pada tahun 2019, muncul deklarasi damai yang berkaitan dengan peristiwa Talangsari. Deklarasi itu diselenggarakan dengan melibatkan pemerintah dan beberapa pihak di daerah itu. Namun dalam praktiknya, deklarasi ini justru menimbulkan penolakan dari sebagian besar korban. Salah satu alasan utama penolakan itu adalah karena prosesnya yang dianggap tidak melibatkan korban secara langsung. Selain itu, isi deklarasi yang mendorong agar peristiwa ini tidak lagi diungkap juga dianggap bertentangan dengan apa yang mereka inginkan dalam upaya pencarian kebenaran. Permasalahan ini kemudian dibawa ke Ombudsman Republik Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan. Ombudsman menyatakan jika proses deklarasi tersebut mengandung maladministrasi. Artinya, terdapat kesalahan dalam proses yang dilakukan, baik dari sisi prosedur maupun prinsip yang seharusnya dijalankan. Putusan ini memperkuat posisi para korban yang sejak awal menolak deklarasi itu. Namun, meski demikian, proses penyelesaian kasus Talangsari tetap berjalan lambat. Hingga hari ini, masih ada banyak korban yang menunggu kejelasan. Mereka tidak hanya menunggu keputusan hukum, tetapi juga pengakuan yang jelas atas apa yang telah mereka alami. Sebab bagi mereka, peristiwa ini bukanlah hanya satu dari bagian sejarah, tetapi sesuatu yang masih mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga hari ini, kasus yang berkaitan dengan tragedi Talangsari tahun 89 masih belum juga menemukan penyelesaian yang jelas. Meskipun sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM dan diakui oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bagi para korban dan keluarga mereka, situasi ini menimbulkan satu pertanyaan yang terus berulang. Apakah keadilan memang bisa dicapai atau hanya akan terus ditunda demi menyelamatkan orang-orang yang terlibat di dalamnya? Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir juga lebih banyak mengambil pendekatan non-yudisial, yaitu melalui program pemulihan bagi korban. Program ini mencangkup bantuan sosial, pembangunan fasilitas umum, serta upaya pemenuhan hak dasar bagi mereka yang terdampak. Namun, bagi banyak korban, pendekatan ini tidak menjawab hal yang paling mendasar. Mereka hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah yang harus bertanggung jawab. Juga, mengapa peristiwa semacam itu bisa terjadi. Bantuan memang mungkin bisa meringankan beban hidup, tetapi tidak akan pernah bisa menjadi kebenaran itu sendiri. Upaya untuk membuka kembali kasus itu juga seringkali mengalami berbagai hambatan. Adanya proses hukum yang berjalan lambat, perbedaan kepentingan, serta waktu yang sudah terlalu lama membuat penyelesaian itu menjadi semakin kompleks. Sebagian saksi sudah tak ada, sebagian bukti sulit ditemukan,
Dan sebagian lainnya terjebak dalam versi yang tidak selalu bisa sejalan. Di tengah semua itu, para korban tetap bertahan dengan cara mereka masing-masing. Ada yang memilih untuk terus bersuara, memperjuangkan keadilan melalui berbagai jalur yang tersedia. Namun, ada juga yang memilih untuk diam. Diam karena lelah. Bagi generasi yang tidak mengalami langsung peristiwa itu, Talang Sari mungkin hanya terdengar sebagai bagian dari sejarah, sebuah kejadian dari masa lalu yang tercatat dalam laporan, buku, atau dokumentasi. Tapi, bagi mereka yang selamat dan merasakan kehilangan, itu adalah pengalaman, bukan hanya sekedar cerita. Dan ingatan itu juga tak bisa dihapus. Talang Sari bukan hanya tentang suatu pagi di bulan Februari tahun 89, tapi tentang bagaimana sebuah peristiwa bisa meninggalkan jejak yang begitu panjang, tentang bagaimana sebuah keputusan dalam satu waktu bisa mempengaruhi begitu banyak kehidupan setelahnya. Tragedi Talang Sari juga menjadi luka sejarah dalam catatan hitam Indonesia yang masih belum dapat dituntaskan, apalagi terobati. Sehingga itu penting untuk terus mengingatnya, juga mengawal isu ini agar keadilan dapat benar-benar ditegakkan. Bagi Bang Bet, itu adalah bagian yang paling sulit untuk diterima, karena tidak pernah ada satu nama pun yang benar-benar diadili. Sebenarnya, bukan karena Bang Bet ingin menghakimi siapapun, tetapi kalau sebuah negara tidak bisa jujur terhadap sejarahnya sendiri, maka kepercayaan itu akan semakin terkikis. Pelan, namun dari generasi ke generasi. Talang Sari memang sudah terjadi dan tidak bisa diubah, tapi semuanya masih bisa diungkap. Dan siapa yang bertanggung jawab masih harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.